Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini ialah berurusan dengan orang yang bersalah. Mari kita berdoa. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, tatkala kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 34. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, jika ia tidak mau mendengar mereka, lihat Matius 18 ayat 15 dan 16, maka tidak sampai di situ saja, perkara itu harus dibawa di hadapan segenap jemaat orang percaya. Biarlah anggota-anggota jemaat sebagai wakil-wakil Kristus bersatu dalam doa dan permohonan yang penuh kasih sayang, supaya orang yang bersalah itu dapat dipulihkan. Roh Kudus akan berbicara dengan perantaran hamba-hambanya, memohon orang yang tersesat itu kembali kepada Allah. Rasul Paulus yang berbicara oleh ilham berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Ia yang menolak tawaran persatuan ini telah memutuskan ikatan yang mengikat dia kepada Kristus, dan dengan demikian telah memisahkan dirinya dari persekutuan jemaat. Sejak saat itu, kata Yesus, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tetapi jangan hendaknya ia dianggap sudah dipisahkan dari kemurahan Allah. Jangan hendaknya ia dipandang hina atau dilalaikan oleh saudara-saudaranya yang lama, melainkan diperlakukan dengan kelemah lembutan dan belas kasihan, sebagai salah satu domba yang hilang, yang masih sedang dicari oleh Kristus untuk dibawa ke kandangnya. Petunjuk Kristus mengenai perlakuan terhadap orang yang berbuat kesalahan mengulangi bentuk yang lebih terperinci ajaran yang diberikan kepada Israel dengan perantaran Musa. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Maksudnya, kalau seseorang melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Kristus tentang berusaha memulihkan mereka yang dalam kesalahan dan dosa, maka ia mengambil bagian dalam dosa itu. Terhadap kejahatan yang sebenarnya dapat kita bendung, kita bertanggung jawab seolah-olah kita sendiri bersalah dalam perbuatan itu. Tetapi hanyalah kepada orang yang berbuat kesalahan kita harus menunjukkan kesalahan itu. Jangan hendaknya kita menjadikannya suatu buah mulut atau kritikan di antara kita sendiri. Meskipun sesudah mengatakannya kepada jemaat, kita tidak boleh mengulanginya kepada orang-orang lain dengan leluasa. Suatu pengetahuan tentang kesalahan orang Kristen hanya menjadi batu sandungan bagi dunia yang tidak beriman, dan oleh merenungkan perkara-perkara ini dapat merugikan diri kita sendiri, karena oleh memandang kita berubah. Sementara kita berusaha memperbaiki kesalahan seorang saudara, Roh Kristus akan menuntun kita untuk melindunginya sedapat mungkin dari kritik sekalipun di pihak saudaranya sendiri, dan tambahan pula dari celaan dunia yang tidak beriman. Kita sendiri bersalah dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Kristus, dan sebagaimana kita ingin diperlakukannya, demikian juga Ia memerintahkan kita untuk memperlakukan satu dengan yang lain. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 53 sampai 55. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbaik
yang kami boleh alami saat ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik di dalam melakukan segala sesuatu, dalam melakukan Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal sudah menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh ada dalam suasana sukacita. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Bila firman ini boleh menuntun kami hari ini, kami boleh menjadi anak Tuhan yang sukses. Tolong pegang tangan kami, arahkan langkah kaki kami, agar kami boleh berkarya bagi-Mu hari ini. Terlebih, hari inilah hari yang spesial bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang hari ini kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sungguh luar biasa yang boleh dialami oleh bangsa kami. Biarlah Engkau akan tuntun pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua yang bertanggung jawab untuk memajukan daerah-daerah wilayah masing-masing. Pertolongan-Mu menjadi bagian mereka. Mereka dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab mengayomi semua masyarakat dan boleh memajukan semua bidang kehidupan masyarakat di persada Indonesia ini. Oh Bapa, terima kasih karena hari yang penuh sukacita ini. Kami boleh mengangkat syukur, mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau akan singkirkan jauh-jauh dari bangsa dan negara kami COVID-19 yang sampai saat ini masih mempengaruhi banyak elemen di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah kami Tuhan, hindarkan kami semua dari COVID-19. Biarlah Engkau akan singkirkan wabah ini, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, dan kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Oh Bapa, terima kasih karena kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu akan menuntun semua pemimpin-pemimpin negara ke puncak sukses dalam mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami siap berkarya bagi-Mu hari ini, dan kami siap memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, dan kami siap merayakan sukacita kami dengan merayakan ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Hamba berdoa dan memohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.